Rombongan kami berjumlah 6 orang. Pendakian normal, cuaca cerah, izin lengkap. Tidak ada yang aneh sampai hari ketiga saat kami turun dari Pelawangan Sembalun menuju Segara Anak. Sekitar jam 15:40. Kabut turun tidak wajar. Bukan kabut biasa, ia turun dari bawah, bukan dari puncak. Langkah di depan hanya terlihat 2 meter. Jalur pasir hitam yang tadi jelas, mendadak seperti dipindahkan. "Ana, kok jalurnya beda?" ujar Dimas, leader kami. GPS menunjukkan kami masih di jalur resmi. Tapi mata kami berkata sebaliknya. Setiap belokan terasa seperti pernah dilewati padahal kami yakin belum. Seperti diputar-putar. Randi yang berjalan paling belakang tiba-tiba tidak menjawab panggilan. Kami berhenti, memanggil namanya. Tidak ada jawaban, tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan, hanya kabut dan angin yang berputar pelan. Yang kami temukan, jejak kaki Randi berhenti begitu saja di pasir. Tidak ada jejak kembali, tidak ada jejak turun. Seolah-olah ia diangkat ke udara, kami memutuskan mendirikan emergency camp. Malam di Rinjani tidak pernah benar-benar sunyi, tapi malam itu sunyi terlalu sempurna. Sekitar pukul 2, aku terbangun oleh suara langkah di luar tenda. Pelan, berat, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Lalu suara itu terdengar. "Mas, tolong, itu suara Randi." Aku membeku, karena aku tahu Randi sudah hilang sejak sore. Suara itu berkeliling tenda, berhenti tepat di belakang kepalaku. Aku dingin, aku menutup telinga. Doa bercampur dengan tangis tertahan. Dari tenda sebelah, aku mendengar Dimas berbisik, "Jangan jawab, siapapun, jangan jawab." Pagi datang, tapi kabut tidak pergi. Kami mencoba turun mengikuti kontur, tapi jalur selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon kering berbentuk seperti orang bersujud. 3 kali kami melewatinya, 4 kali. Di percobaan kelima, kami sadar pohon itu bertambah dekat, seperti mendekat sendiri. Di siang hari, kami melihat rombongan pendaki lain dari kejauhan, 5 orang, berjalan rapi. Kami berteriak minta tolong. Mereka berhenti, menoleh bersamaan. Wajah mereka sama semua, pucat, mata hitam, tanpa ekspresi. Mereka berdiri diam, lalu berjalan masuk kabut dan menghilang. Dimas jatuh berlutut. Itu bukan pendaki. Tim SAR menemukan kami 2 hari kemudian. Kami selamat secara fisik. Randi ditemukan seminggu setelahnya. Lokasinya hanya 300 meter dari jalur resmi, duduk bersandar pada batu. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum tipis. Tangannya menggenggam pasir hitam. Hasil medis menyebutkan tidak ada luka jatuh, tidak ada bekas kekerasan. Penyebab kematian, hipotermia, tapi porter yang membantu evakuasi hanya berkata pelan, "Dia bukan mati kedinginan, dia ditahan." Seorang porter tua berkata pada kami sebelum turun, "Kalau di Rinjani kalian merasa jalur berubah, berhenti, jangan memaksa turun, dan jangan menjawab suara siapapun." Kami tertawa saat itu. Sekarang, tak satu pun dari kami bisa mendaki gunung lagi, karena dalam mimpi, kami masih mendengar suara Randi. "Kalian kenapa pulang? Aku masih di sini." Gunung Rinjani bukan tempat untuk ditantang, ia bukan sekadar alam, dan sebagian pendaki yang dinyatakan tersesat, sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tidak diizinkan kembali.